Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari video sebelumnya tentang pembuatan pakan sapi ya. Jadi untuk menyusun ransum sapi secara sederhana dengan bahan yang ada itu berupa jerami, rumput, dedak, dan ampas tahu. Nah, pada pemberian pakan kita itu kadang kan terkendala oleh ketersediaan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apabila ketersediaan rumput berkurang, misalnya pada musim kemarau, itu bisa juga rumput tadi digantikan dengan jerami. Tapi bisa juga pada kondisi rumput tersedia dan jerami tersedia, bisa juga jerami dan rumput itu dicampur ya. Nah, dalam penghitungan ini saya contohkan hitungan yang sederhana, yaitu adalah untuk sapi dengan berat 250 kg dan pertambahan berat badan yang diharapkan itu sekitar 0,7 sampai 0,8 kg per hari, itu memerlukan kira-kira 3 kg dedak, 1 kg jerami, 15 kg rumput, dan 10 kg ampas tahu. Nah, namun misalnya pada kondisi rumput itu tidak tersedia, misalnya pada musim kemarau, nah porsi rumput itu bisa kita gantikan dengan jerami plus dedak yang nilai nutrisinya itu mendekati rumput. Jadi untuk menggantikan rumput pada saat rumput tidak ada, kita bisa membuat campuran jerami dan dedak, atau kita memberikan penggantinya itu jerami dan dedak ya, meskipun dicampur atau tidak dicampur, tapi perbandingannya adalah 1:2. Jadi kalau jerami kering 1 kg, dedaknya 2 kg, itu nilai nutrisinya atau kandungan gizinya itu hampir sama dengan rumput segar ya, dengan rumput segar. Nah, perbandingan beratnya adalah 3 kg tadi campuran jerami dan dedak itu setara dengan 13 kilo rumput segar. Jadi misalnya rumput tidak tersedia ya, berarti kita menggantikan rumput sebanyak 12,75 sampai 13 kg itu dengan 3 kg campuran tadi, yaitu 1 kg jerami kering dan 2 kg dedak. Nah, dalam membuat pakan itu biasanya pertimbangan kita yang utama itu adalah harga. Jadi mungkin pada saat musim kemarau atau tidak pada saat musim panen gitu ya, tidak pada saat musim panen padi, harga dedak juga mungkin akan tinggi ya. Tapi apakah harga itu bisa menggantikan rumput yang mungkin pada saat musim kemarau rumput tidak ada? Nah, seperti itu. Jadi ini relatif untuk tiap daerah ya. Kita membeli pakan itu kan berdasarkan pertimbangan harga. Jadi kalau rumput mungkin lebih gampang didapat atau lebih murah, itu ya kita gunakan rumput. Kalau misalnya di daerah kita tersedia banyak jerami, kita bisa membuat pakan dengan jerami, dedak, dan ampas tahu tanpa rumput. Tapi kalau secara alami memang mungkin rumput ini adalah favoritnya sapi ya, karena secara alami sapi itu memang ya mengkonsumsi rumput karena dia herbivora. Sedangkan jerami itu adalah limbah yang kita manfaatkan sebagai sumber pakan untuk ruminansia. Nah, biasanya untuk bisa disukai itu jerami kering perlu difermentasi atau diberi perlakuan yang lain. Mungkin kalau misalnya sapinya kurang menyukai ya dengan penggantian rumput menjadi jerami, mungkin bisa ditambahkan sedikit
tetes kalau di daerah tersebut ada, bisa juga air garam ya, bisa juga untuk meningkatkan kesukaan ternak terhadap pakan pengganti rumput ini. Misalnya tidak selalu jerami padi ya, meskipun yang kita bahas itu adalah kalau kita sebut jerami pasti kita mikirnya kan pasti jerami padi. Tapi misalnya selain jerami padi, misalnya kayak kelopot jagung dan lain sebagainya itu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan dari limbah pertanian, itu tingkat kesukaan ternak kan akan menurun. Nah, kita perlu menambahkan bahan yang membuat ternak akan lebih menyukai. Nah, kemudian saran saya, selain kalau kita tidak mendapatkan rumput atau rumput kita tersedia sangat terbatas, itu juga kita bagus kalau menambahkan mineral ya, mineral dan mungkin multivitamin itu sangat bagus, dan pemberiannya itu biasanya sudah ada dalam dosis yang diberikan oleh pabrik kalau misalnya kita akan memberikan itu. Tapi tentu saja ini akan memberikan tambahan biaya ya. Jadi kalau misalnya untuk usaha yang skala kecil kemudian merasa itu memberatkan, mungkin juga tidak terlalu urgen ya untuk pemberiannya. Tapi ini kan hanya sekedar saran untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi yang menanyakan ya.